Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menjadikan kematian dan kehidupan sebagai cobaan untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalannya. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah bersaksi di hadapannya, mengakui dirinya sebagai hamba, sebagai makhluk, dan mengakui Tuhan sebagai Rabb, sebagai Khalik, tanpa bergantung segalanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengaku di hadapan Tuhan, mengakui dirinya sebagai hamba dan siap menghambakan diri. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah mengucapkan syahadat sebagai tanda legitimasi keislaman. Kita tidak bisa Islam ketika kita tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi rupanya syahadat itu tidak hanya sekadar ucapan, tetapi harus membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, sebagai contoh baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, maupun di dalam melakoni peran kehalifaan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai warisan dari nenek kita Adam. Hadirin sidang jemaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini, malam yang kedua dari berpulangnya ke rahmatullah saudara kita Insinyur Abdul Maula Jaya SPMSI, sebagai tanda, sebagai ayat, sebagai kebenaran mutlak dari Allah, dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa semua yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Inilah bukti yang tidak bisa diragukan lagi. Ada dua kepastian yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Jadi ada dua kepastian. Kepastian yang pertama adalah itu pasti dunia ini nanti akan kiamat. Meskipun tidak ada yang tahu kapan kiamat, karena Allah menyampaikan di dalam ayatnya surah Luqman 31-33, innallaha indahu ilmus saati, bahwa hanya Allah yang tahu, yang memiliki ilmu tentang kiamat. Sehingga kalau ada yang prediksi bahwa akan kiamat tahun sekian, jangan kita percaya, karena semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak. Jangan percaya kalau ada yang prediksi-prediksi bahwa akan kiamat tahun sekian. Itu rahasia Allah. Kemudian kepastian dan yang dirahasiakan oleh Allah adalah apa yang dialami oleh saudara kita 2 hari yang lalu. Kematian. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil, di mana dan bagaimana caranya. Allah menyampaikan juga di dalam ayatnya, wa ma
tadri nafsum bi ayyi ardi tamutu. Tidak ada yang tahu di bumi mana nanti dipanggil. Tetapi kita yakini bahwa kehidupan di dunia ini itu hanya sementara. Salah satu rukun iman kita harus yakin bahwa ada kehidupan lain. Masih ada 3 terminal yang kita hadapi, dan yang sangat menentukan keselamatan kita di terminal berikutnya adalah apa yang dilakukan di permukaan bumi ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ketahuilah manusia bahwa pada awalnya ini kita tiada. Setelah itu kita dihidupkan oleh Allah dengan proses mulai dari dalam rahim itu 9 bulan 10 hari. Dan kita menggenggam suatu kesaksian keluar dari rahim. Setelah itu yakin bahwa kita akan menyusul nanti saudara kita Insinyur Abdul Molla Jaya SPMSI yang sudah menunggu kita di sana, yang kita tidak tahu berapa lama menunggu, tetapi kita yakin bahwa ada alam setelah alam dunia, itu ada alam barzakh, alam kubur, di mana kita menunggu untuk menantikan alam pengadilan yang paling adil, untuk menerima buku catatan amal kita, untuk menerima keputusan dari Allah. Dan keputusannya hanya 2, kita menerima dengan tangan kanan atau kita menerima dengan tangan kiri. Kita semua, mudah-mudahan semua yang hadir di Zoom ini, insya Allah akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Hadirin sidang jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Kalau kiamat tadi itu yang harus harus kita yakin seyakin-yakinnya, tetapi belum pernah ada yang membuktikan, karena pasti nanti kiamat itu adalah akhir dari segalanya di dunia ini. Kalau kematian, saya yakin tidak ada lagi yang tidak percaya bahwa ada kematian, karena kita sudah saksikan dengan mata kepala kita. Inilah mohon maaf yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini, bahwa keimanan itu harus selalu kita mencoba meningkatkan iman kita. Mulai dari ilmu yakin, kita belajar tanaman, kita belajar ilmu-ilmu agama untuk meningkatkan keimanan kita menjadi hakul yakin. Keyakinan yang paling rendah ketika kita yakin sesuatu, kalau kita lihat, karena ada sesuatu sebenarnya, sesuatu yang tidak membutuhkan penglihatan untuk kita yakin bahwa dia ada. Itulah alam gaib yang harus kita yakini, dan yang banyak menggiring saudara-saudara kita di luar. Mungkin panjang titelnya, tetapi dia tidak yakin bahwa ada yang gaib, ada Tuhan, karena yang mendasari cara berpikirnya hanya berpikir rasional dan empiris. Kita alhamdulillah Islam sebagai frame kehidupan, kita yakin karena kita memilih Islam didasari dengan 6 rukun iman dan harus selalu dikoreksi setiap saat. Hadirin sidang jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah. Ketika kematian itu adalah pasti dan kita tidak tahu kapan, waktunya kita tidak tahu. Dia tidak berkaitan dengan umur, dia tidak berkaitan dengan sehat dan sakit. Nah, kalau dia tidak berkaitan langsung dengan umur dan sakit, berarti setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Setiap saat kita harus mempersiapkan diri. Nah, apa sih sebenarnya itu kematian? Saya mau mencoba, mungkin yang sering kita dengar, kematian dari dimensi spiritual itu adalah berpisahnya antara jasad dan ruh. Di mana jasad kita yang terbentuk dari molekul-molekul, terbentuk dari mineral-mineral, terbentuk dari air,
yang bersumber dari satu sel yang disebut dengan stem cell, yang berasal dari air dan berasal dari saripati tanah. Itu informasi dari Al-Quran bahwa seluruh yang hidup itu aku ciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Makanya itu kalau kita belajar sel itu 70% itu air. Ini banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan di situ ketika kita mempelajari sifatnya air dan kita mencoba mensifati dan menyikapinya dalam kehidupan. Banyak rahasia-rahasia di dalam yang terkandung di dalam air. Begitu pula di dalam unsur-unsur tanah. Kemudian kita tersusun dari ruh. Ini mungkin ya, ruh ini bisa kita beda pendapat bahwa ruh itu adalah unsur Tuhan yang meliputi jasad dan jiwa atau kesadaran. Jadi di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada tiga komponen. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah jiwa atau badan bioplasmik atau badan energi. Kemudian ruh, itulah unsur Tuhan sebenarnya yang berisi sifat-sifat mulia Tuhan. Dan kita semua sudah memiliki itu. Jadi semua yang ada di Zoom ini, semua manusia memiliki nilai-nilai kemuliaan yang berasal dari unsur Tuhan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Setelah terbentuk stem cell tadi, ditiupkanlah ruh Allah yang berisi sifat-sifat kemuliaan. Mohon maaf para guruku, sehingga saya mencoba mengatakan begini bahwa seluruh potensi dasarnya manusia itu sama. Potensi dasarnya kenapa alasan saya semuanya berasal dari satu sel yang disebut dengan stem cell atau zygote. Kemudian dia mendapatkan ruh kemuliaan dari Tuhan yang satu. Semuanya kita berasal dari ruh kemuliaan dari Tuhan yang satu. Cuma yang membedakan adalah bagaimana potensi atau tool yang diberikan tadi, ya, pendengaran, penglihatan dan kalbu atau akal pikiran atau kesadaran, bagaimana kita mengoptimalkan ketiganya itulah yang menjadi pembeda. Ini anak-anak yang sementara belajar, manfaatkan ketiga tool ini untuk menuntut ilmu. Dan jangan hanya mengoptimalkan IQ, kecerdasan otaknya, tetapi asallah kalbunya untuk mudah kita paham ilmu. Dan ketika kita mencoba mengasah itu, memperbaiki pendekatan, insya Allah sama-sama kita belajar si A, si B, tetapi mungkin saja kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada si B. Kenapa? Allah sudah menjanjikan, akulah pemilik ilmu, kul innamal ilma indallah, akulah pemilik ilmu, wa innama ana nasyirun mubin, bahwa dosen itu hanya menyampaikan itu. Siapa yang dekat kepada Allah, itu mudah mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Perbaiki pendekatanmu, insya Allah aku yang akan berikan ilmu. Jadi ilmu itu diberikan. Nah ini nanti guruku tolong kalau saya salah dikoreksi, bahwa yang membawa pemikiran kita sekarang dengan ilmu barat dalam tanda petik yang mendasari perkembangannya adalah rasional empiris. Boleh jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, kita padukanlah dengan hal-hal metafisik dan empirik. Itulah makna keilmuan. Al-Quran hanya memisahkan dua, membedakan antara ilmu dan hikmah. Dan itulah salah satu doa rahasia anak-anakku, mintalah hikmah kepada Tuhan. Ilmu itu mudah, tetapi hikmah itu hak prerogatif Allah. Boleh jadi sama-sama kayak Ibu Nova membaca fotosintesis, rumus fotosintesis, tapi boleh jadi saya mendapatkan sesuatu pemahaman yang beda dari rumus fotosintesis. Boleh jadi ayat yang kita sama-sama kita baca, tetapi boleh jadi saya mendapatkan pemahaman atau teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dibanding dari saya. Itulah rahasia. Karena memang Allah sudah menyampaikan kebaikan yang paling besar pada hambaku ketika aku terlibat di dalam memberikan ilmu. Yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ketahuilah bahwa siapa yang aku akan berikan ilmu,
hikmah dari ilmunya, itulah kebaikan yang paling besar di sisiku. Mari kita berdoa semua mendapatkan hikmah dari ilmu yang kita kaji. Ilmu pertanian yang kita kaji sekarang, mari kita kembangkan. Saya mudah-mudahan tidak keliru. Ilmu-ilmu yang membawa kita untuk mencapai gelar doktor, gelar profesor, yang bersumber dari kebenaran ilmiah, mari kita tingkatkan menuju pada kebenaran spiritual. Disitulah kebenaran rahasia. Apa rahasia di balik fotosintesis? Apa rahasia di balik sel? Insya Allah itulah yang akan membawa kebahagiaan. Karena mudah-mudahan saya tidak keliru bahwa apapun ilmu yang kita kaji sebenarnya adalah ayatnya Allah untuk menemukan Allah dalam tanda petik dan jalan untuk mendekat kepada Allah. Ilmu apapun yang kita kaji, kalau cara kita mencari ilmu itu benar, adalah jalan untuk menemukan rahasia Allah dan mendekat kepada Allah. Hadirin sidang jamaah taksyah yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, itu dimensi spiritual. Kalau dimensi ilmiah, ya saya kira kematian itu adalah berhentinya seluruh proses metabolisme, proses interaksi biokimia fisika di tingkat seluler, organ, sistem organ. Itulah ciri kematian, di mana dimulai dengan berhentinya asupan oksigen yang menyebabkan kacaunya metabolisme di dalam organ-organ kita, dan rupanya itu kekacauannya itu mulai di otak. Setelah itu sudah tidak ada suplai oksigen dari paru-paru, dan inilah pada hakikatnya disebut dengan sakaratul maut. Jadi terjadi kekacauan metabolisme yang boleh jadi memang menghadirkan suatu peristiwa yang dahsyat, yang digambarkan bahwa betapa sakitnya ketika terpisah antara ruh dengan jasad kita. Tetapi para hadirin, ada dua jalan di dalam Al-Quran. Kita semua berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan jalan yang kedua. Jalan yang pertama, ini memang menakutkan, tetapi yakin bahwa Allah menghadirkan memang seluruh peristiwa itu ada dua titik ekstrim. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nah, proses berpisahnya nyawa yang saya coba bahasakan bahwa itu adalah jalur biasa yang umum, ya, yang boleh jadi memang kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Di surah Al-An'am 93 itu memang Allah menyampaikan, walau tara iziz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Bahwa bagi orang salim ketika terpisah nyawa ruh dengan jasadnya, itu mengalami kesakitan yang luar biasa dalam sakratul maut. Kenapa? Sedang para malaikat itu memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Dipukul. Di ayat lain masih ada. Di surah Muhammad 27, itu Allah sudah menyampaikan, maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut itu mencabut nyawanya, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya, dan dipaksa nyawanya untuk keluar. Ini cara berpisah yang pertama. Kita berdoa semua yang ada di Zoom ini, yang hadir di Zoom ini, mudah-mudahan mengalami perpisahan nyawa dengan jasad dengan jalur undangan. Jalur yang kedua, karena mendapat perlakuan khusus dari pemilik nyawa, pemilik ruh, yang digambarkan di dalam surah An-Nahl 30-32. Tolong dibaca itu. Di ayat 32 Allah sudah menyampaikan, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mulai malaikat memperlihatkan wajahnya dengan wajah yang senyum,
Kemudian malaikat mengucapkan selamat datang ke kehidupan berikutnya, kehidupan yang mengenakkan karena perbuatan kamu inilah yang dibalas oleh Allah. Bahkan mendapat undangan khusus. Siapa yang undang? Langsung Allah yang mengundang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini undangan khusus. Hai hamba-hambaku yang berhasil melakoni kehidupan ini, mengformat jiwanya menuju pada jiwa al-mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku masuk surga. Ini semua yang kita cita-citakan untuk menutup hidup kita. Ini diundang. Gubernur saja yang undang kita kan luar biasa. Ini Allah yang mengundang. Sekali lagi saya ulang, ada dua jalan memang perpisahan nyawa dengan ruh di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi, yang dialami oleh orang beda satu huruf ini, orang salim, ya. Kemudian yang kedua tadi, jalan kedua yang dialami oleh orang salih. Jadi hanya beda M, satu salim, satu salih. Orang saleh, orang bertakwa, orang yang sudah mencapai predikat jiwa al-mutmainnah. Karena di dalam hidup kita ini, di dalam diri kita itu, proses pensucian jiwa itu, ya, kita bercita-cita semua mencapai pensucian jiwa yang paling terakhir, yaitu